Buzzer Wahabi rame sekali ketika bulan Maulid. Kalau ada undangan maulid Nabi gimana saya boleh mendatanginya? Tidak boleh. Maulid itu adalah istilah perayaan ataupun peringatan. Sebenarnya tidak ada bedanya dengan perayaan 17 Agustusan atau perayaan Al-Yawm Al-Wathani As-Saudi, Hari Nasional Saudi Arabia. Tidak ada bedanya sebenarnya. Maulid itu juga nggak ada bedanya dengan Memorial Muhammad bin Abdul Wahab yang ramai sekali, luar biasa. Juga tidak ada bedanya dengan mengenang meninggalnya Al-Ustadz Yazid Jawas. Dan lain-lain, masih banyak sekali. Silahkan cek di internet. Banyak acara-acara yang serupa seperti itu. Semuanya sama-sama bermakna memperingati ataupun merayakan. Kalau manusia biasa, kita istilahkan dengan haul. Namun kalau Nabi kita istilahkan dengan maulid. Karena Nabi lahir pasti baik dan maksum. Sedangkan ulama baru terlihat baik ketika beliau wafat. Oke, teman-teman Wahabi. Sebenarnya kalian tahu nggak sih isi maulid itu? Kok bisa-bisanya semena-mena sekali membid'ahkan amalan-amalan umat. Ini, dengerin tolong ya. Tak kasih info. Acara maulid itu isinya apa sih sebenarnya? Yang pertama, membaca Al-Quran. Baca Al-Quran bid'ah tak? Hah? Ada juga yang kedua, membaca sirah nabawiyah. Salah juga membaca kisah-kisah Nabi. Yang ketiga, membaca solawat ataupun nasyid, solawatan. Ini juga nggak bener tak? Yang keempat, ada ceramah agama. Ini juga mau disalahin, ceramah-ceramah, nasihat agama. Dan terakhir biasanya ada zikir dan sedekah. Semua jelas ada dalil yang bersifat umum mendukung perbuatan-perbuatan tersebut. Bahwa itu semua perbuatan baik dan mendapatkan pahala. Membaca Quran, sholawatan, ceramah, sedekah, semua itu juga ada dalilnya. Lah kok disalah-salahi? Lalu bid'ahnya itu di mana sebenarnya? Maulid itu adalah bentuk ekspresi kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya, bagaimana sahabat mengekspresikan kecintaan terhadap Nabi setelah Nabi tiada? Ya banyak sekali ceritanya. Banyak sekali macamnya. Ada seperti sahabat Ja'far menceritakan keindahan wajah Rasulullah SAW sambil beliau berbinar-binar luar biasa. Ada yang menceritakan sifat-sifat beliau. Bahkan, mohon maaf, sahabat Bilal saja menangis bergetar luar biasa. Bahkan pingsan ketika bercerita ataupun sekedar membayangkan, mengingat-ingat Rasulullah SAW. Itu semua ekspresi cinta. Dan semua itu diceritakan di dalam kitab-kitab hadis yang banyak bertebaran di sekeliling kita. Oh Ustadz, Maulid itu kan membuat ritual khusus pada hari khusus. Saya balik tanya sekarang, khususnya ada di mana? Lah orang tiap bulan, tiap pekan, bahkan ada yang tiap hari ngadain maulid juga tidak ada masalah. Nggak diharuskan harus hari ini, bulan ini. Nggak ada seperti itu. Maulid itu ekspresi cinta. Isinya juga macem-macem. Kadang baca berjanji, maulid dibai, simtuduro, dan lain-lain. Banyak sekali macamnya. Itu semua adalah gubahan atas keindahan perangi Rasulullah SAW. Dan yang diharapkan mereka apa sih? Kedekatan bersama Rasulullah dengan membaca solawat agar kita kelak mendapatkan syafaat. Ada yang bertanya lagi, tapi itu kan budaya Syiah Ustadz. Dari dinasti Fatimiyah, dinasti Syiah. Saya tanya juga, apakah maulid di Indonesia itu gubahan orang Syiah? Tidak ada, saya jamin tidak ada. Sebagai penguat, apakah kekhalifahan Turki Utsmani juga dulu Syiah? Padahal secara resmi, mereka merayakan maulid. Istilahnya Mevlid Kandili. Ini resmi loh, dirayakan secara serentak. Ini berlanjut sampai dengan sekarang. Apakah ulama mereka bodoh-bodoh ketika itu? Semua nggak tahu apa itu bid'ah. Begitu juga
Ulama-ulama besar di Yaman, di Oman, di Abu Dhabi, di Mesir, di Maroko, di Turki, di Chechnya, dan seluruh ujung dunia, mereka merayakan Maulid Nabi. Sesatkah semua mereka? Apakah hanya orang kalian saja yang benar? Oke ya, ini semua logika sederhana. Jika mau kalian panjang lebar membahas hukum tradisi dan budaya dalam Islam, ayo kita berdiskusi lebih lanjut. Oke? Afala ta'qilun?